Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Sangat menarik ya, dukungan Anies Baswedan saat ini tidak hanya dari tingkat desa, kota, dan bahkan tokoh politik. Dan hari ini adalah kandidat lain makin ketar-ketir. Kakak Gus Baha nyatakan dukungan kepada Anies Baswedan. Kiai dan santri harus kompak. Inilah yang kemudian Anies Baswedan menjadi magnet luar biasa begitu kan. Tidak hanya dukungan dari partai politik, tidak hanya dukungan dari tokoh politik, tetapi dari seorang kiai dan santri harus kompak mendukung Anies Baswedan. Ini lawan-lawan Anies makin ketar-ketir begitu kan. Karena apa? Karena yang menjadi magnet saat ini Anies Baswedan itu adalah mulai dari prestasi, islami dan amanah kinerjanya untuk membangun DKI Jakarta sebelum itu begitu kan. Dan bahkan di Twitter seperti ini. Ini di Twitter, Bismillah, kandidat lain makin ketar-ketir, Gus Baha nyatakan dukungan ke Kakak Gus Baha nyatakan dukungan ke Anies Baswedan. Kiai dan santri harus kompak. Inilah yang menjadi catatan penting bahwa persoalan hari ini kenapa banyak orang yang mendukung Anies Baswedan, karena ini membangun bangsa bersama-sama. Dan bahkan ini menjadi trending topik hashtag Anies Presiden 2024 begitu kan. Apalagi nih tambah kejang-kejang tuh tetangga sebelah. Ya, banyak orang yang menjadi tidak suka kepada Anies Baswedan. Nah, pada hakikatnya perlu digarisbawahi bahwa elektabilitas dan Anies Baswedan saat ini sangat luar biasa. Walaupun di luar sana para cebong dan buzzer-buzzer yang menggoreng habis-habisan kepada Anies Baswedan sampai hari ini tidak pernah sedikit pun pendukung Anies Baswedan beralih dukungan, tetap solid untuk membangun dan mendukung Anies Baswedan dimanapun kita berada. Dan salah satunya ini, Kiai santri harus kompak, pilihan kita ya Pak Anies Baswedan, ujar Gus Mahasin dalam acara halakoh kebangsaan di Pondok Pesantren At-Thohirin. Dan ini perintah dari Kiai. Ini mencatat demokrasi kita itu demokrasi untuk membangun bangsa, bukan untuk belah bangsa begitu kan. Ini kandidat lain makin ketar-ketir, Gus Baha nyatakan dukungan ke Anies Baswedan. Kandidat lain makin ketar-ketir, Gus Mahasin, kakak Gus Baha nyatakan dukungan kepada Anies Baswedan. Inilah yang menjadi perubahan besar kepada Anies Baswedan begitu kan. Sebelum itu mari kita analisa terlebih dahulu di beritanya seperti ini. Kandidat lain makin ketar-ketir, kakak Gus Baha nyatakan dukungan ke Anies Baswedan. Kiai dan santri harus kompak. Dikutip dari Warta Ekonomi, dukungan kepada ex-gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait pencapresan terus berdatangan. Di sisi lain mengenai hal ini, kakak Gus Baha, yakni kakak kandung Kiai Ahmad Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha, Kiai Nasirun Mahasin atau Gus Mahasin mulai bergerilnya demi mendukung Anies Baswedan menjadi capres untuk Pilpres 2024. Gus Muhaimin pun secara terang-terangan mengajak para kiai dan santri di Kabupaten Magetan, Jawa Timur mendukung Anies Baswedan. Kiai santri harus kompak, pilihan kita ya Pak Anies Baswedan, ujar Gus Muhaimin dalam acara halakoh kebangsaan di Pondok Pesantren At-Thohirin, Desa Mojopurno, Kecamatan Ngariboyo, Magetan, Jawa Timur. Dan bahkan Gus Muhaimin merupakan pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Narukan, Rembang, Jawa Tengah. Selain ulama, kakak Gus Baha itu tercatat pernah menjabat wakil Bupati Rembang periode 2000 sampai 2005. Dalam rangkaian peringatan Hari Santri Nasional 2022 itu, Gus Muhaimin menjelaskan alasan mendukung ex-gubernur Jakarta Anies Baswedan menjadi capres. Gus Muhaimin menyebut Anies dikenal sebagai sosok Islami, amanah dan memiliki visi masa depan. Pada kesempatan itu, Gus Muhaimin menegaskan ajakan tersebut bukanlah kampanye. Dia beralasan koalisi partai politik mengusung Anies Baswedan hingga saat ini belum final. Dan bahkan di satu sisi mengatakan bahwa Gus Muhaimin mengibaratkan ajakannya itu baru tarhim atau sholawat yang dikumandangkan sebelum azan. Setelah tarhim, fase berikutnya ialah azan. Dan bahkan adapun fase ditandai jika Anies Baswedan telah resmi didaftarkan sebagai capres pemilu 2024 di KPU. Pada saat itu tutur Gus Muhaimin saat semua elemen santri, kiai dan ulama untuk merapatkan barisannya. Inilah yang kemudian mengapa Anies Baswedan menjadi magnet luar biasa. Ya, ini
Karena pada hakikatnya adalah Anies Baswedan dikenal dengan orang yang Islami, orang yang mengenal membangun bangsa. Apa keikhlasannya untuk membangun bangsa inilah yang kemudian menjadi catatan penting kepada demokrasi kita. Demokrasi akan baik ketika ada seorang anak bangsa pernah pengalaman memerintah, pernah berpengalaman dalam dunia pemerintahan yang sekiranya itu adalah sukses untuk membangun. Contoh seperti di DKI Jakarta. Inilah menjadi catatan penting kepada kita bahwa inilah anak bangsa yang bisa membangun karya-karya untuk bangsa, begitu kan, bukan malah berpecahan antara agama, antar sosial dan sebagainya. Walaupun di luar sana para cebong-cebong dan para buzzer-buzzer menggoreng habis-habisan berita-berita seperti ini, ialah wajar karena tidak banyak orang yang tidak menginginkan Anies Baswedan menjadi presiden. Tetapi pada hakikatnya adalah bentuk demokrasi yang baik itu adalah harus mendukung Anies Baswedan sebagai masa depan implementasinya untuk membangun bangsa bersama-sama, begitu kan. Dan bahkan dalam berita lain disebutkan ini, Kakak Gus Baha ajak Kiai dan santri Magetan dukung Anies jadi capres di 2024. Artinya kalau ada seperti ini tidak hanya di kalangan desa, bahkan kota dan bahkan tokoh politik itu mendukung Anies Baswedan, begitu. Inilah yang kemudian mari kita bersama-sama bergandengan tangan dukung anak bangsa yang punya segudang prestasi, begitu kan. Entah Anies Baswedan, entah yang lain. Tetapi kalau rasanya kalau kita dilihat bahwa di 2024 yang membangun bangsa, terus kemudian elektabilitasnya tinggi, terus kemudian prestasinya luar biasa, yaitu adalah Anies Baswedan, begitu kan. Saya tidak mendukung siapa-siapa, tapi kami berikan edukasi bahwa persoalan hari ini mari kita dukung bersama-sama. Indonesia ini butuh pemimpin yang antitesa dari oligarki itu, begitu kan. Karena memang banyak pemimpin-pemimpin yang hanya dibisikkan oligarki kepentingan, lalu kemudian dia mau. Tidak seperti itu. Anies Baswedan antitesa dari itu, kira-kira seperti itu. Dari Magetan antara kakak kandung Kiai Ahmad Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha, Kiai Nasirul Mahasin atau Gus Mahasin, mengajak para kiai dan santri di Kabupaten Magetan, Jawa Timur untuk memberikan dukungan terhadap Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pilpres 2024. Kiai santri harus kompak, pilihan kita ya Pak Anies Baswedan, ujar Gus Mahasin dalam acara halako kebangsaan di Pondok Pesantren At-Thohirin, Desa Mojopurno, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Dalam halako kebangsaan yang digelar sebagai peringatan Hari Santri Nasional tahun 2022 tersebut, Gus Mahasin menjelaskan alasan mendukung Anies Baswedan sebagai capres dalam Pilpres 2024, yakni Anies dikenal sebagai sosok Islami, amanah dan memiliki visi masa depan. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa ajakan saat ini bukanlah kampanye sebab koalisi partai politik pengusung Anies Baswedan hingga saat ini belum final. Selain itu bisa saja kalangan lain memiliki dukungan calon lain. Dan bahkan tidak hanya itu, lebih lanjut Gus Muhsin mengibarkan ajakannya tersebut baru tarhim, yakni solawat yang dikumandangkan umat Islam sebelum azan. Dari tarhim fase berikutnya adalah azan. Adapun fase azan menurutnya ditandai jika Anies Baswedan telah resmi mendaftar sebagai capres pada pemilu 2024 di KPU RI, maka pada saat itu lanjut Gus Muhsin, maka saatnya semua elemen santri, kiai dan ulama merapatkan barisan. Seperti diketahui, Gus Muhsin merupakan pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Narukan, Rembang, Jawa Tengah. Selain ulama, kakak Gus Baha itu tercatat pernah menjabat sebagai wakil Bupati Rembang periode 2000 sampai 2005. Inilah yang kemudian menjadi kegiatan tersebut digelar guna meningkatkan peran para ulama dan santri dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang rawan terpecah belah akibat maraknya informasi hoax dan hasutan yang bersifat minah, utamanya di media sosial. Inilah yang kemudian mengapa Gus Mahasin ini mendukung Anies Baswedan. Ya karena Anies Baswedan sosok yang Islami, sosok yang mempersatukan bangsa, begitu kan. Walaupun banyak gorengan-gorengan di luar sana. Ya, bagi saya berprinsip begini. Hanya orang-orang bodoh yang tidak mendukung Anies Baswedan. Kira-kira seperti itu. Dalam artian bahwa
persoalan hari ini kalau kita merujuk pada Anies Baswedan begitu kan, eh, bahwa untuk membangun bangsa ini butuh sosok intelektual yang baik, butuh orang yang pinter, terus kemudian butuh orang yang berpengalaman dalam dunia pemerintahan, butuh rekam jejak yang baik, butuh bagaimana mengelola untuk memajukan bangsa. Inilah yang kemudian menjadi catatan penting kepada demokrasi kita. Sangat disayangkan kalau ada orang yang tidak mendukung Anies Baswedan lalu kemudian mencela Anies Baswedan begitu. Karena pada hakikatnya inilah membangun bangsa bersama-sama begitu kan. Boleh teman-teman siapapun ini kebebasan berdemokrasi boleh, tetapi perlu diingat kebebasan berdemokrasi kita harus didasarkan pada pemikiran. Bagaimana pemikiran itu bisa mengarah kepada satu catatan demokrasi yang baik. Kalau hanya menghujat di sosial media itu rasanya tidak baik. Bahkan orang-orang yang menghujat seperti buzzer, terus kemudian para cebong, itu sebenarnya orang-orang yang tidak punya kerjaan, orang-orang yang tidak punya prestasi kalau menurut saya pribadi. Maka kami pribadi memberikan edukasi bahwa persoalan hari ini adalah persoalan bergandengan tangan untuk membangun bangsa begitu kan. Contoh misalnya, masa orang yang tidak punya prestasi lalu kemudian diangkat menjadi presiden. Bagaimana jadinya kalau hal seperti ini demokrasi begitu kan? Hanya bisikan-bisikan oligarki, dia mau ke sana, mau ke barat, mau ke timur, dia mau. Lah inilah yang kemudian Anies Baswedan menjadi antitesa dari itu. Maka orang-orang di luar sana banyak yang tidak suka dengan Anies Baswedan, para cebong-cebong dan para buzzer dan bahkan oligarki-oligarki yang punya kepentingan tidak suka kepada Anies Baswedan. Karena apa? Karena Anies Baswedan tidak mau didekti para cebong, buzzer dan bahkan oligarki-oligarki yang punya kepentingan itu begitu. Inilah yang tidak diinginkan mereka. Tetapi pada hakikatnya hati rakyat hari ini mendukung Anies Baswedan sepenuhnya untuk membangun bangsa bersama-sama. Ketika Anies Baswedan suatu saat menjadi presiden, inilah ketahuan siapa yang bermain di belakangnya, siapa niat membangun bangsa itu sebenarnya. Indonesia ini luas, Indonesia ini sejahtera, Indonesia ini dari segi lumbung pangan sangat luar biasa. Masa hanya Indonesia masa impor terus begitu kan, kira-kira seperti itu logika saya begitu kan. Dan bahkan ini alasan kakak kandung Gus Bahak dukung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Ini alasannya sangat menarik ya kalau kita baca begitu kan. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendapat dukungan dari kakak kandung Kiai Ahmad Bahaudin Nur Salim atau Gus Bahak, Kiai Nasirun Mahasin atau Gus Mahasin di Pilpres 2024. Ada beragam alasan Gus Mahasin menjatuhkan pilihannya kepada sosok mantan Gubernur DKI Jakarta. Yang pertama, selain islami dan amanah, kata dia, Anies Baswedan juga memiliki visi masa depan. Gus Mahasin melihat ketiga hal itu pada sosok Anies Baswedan. Kiai santri Kedah kompak. Kiai santri harus kompak dan membangun dalam acara halaqah kebangsaan di Pondok Pesantren At-Thadiqin. Gus Muhsin merupakan pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Narukan, Rembang, Jawa Tengah. Selain ulama, kakak sulung Gus Bahak itu tercatat pernah menjabat sebagai wakil bupati 2005. Inilah yang kemudian menjadi alasan penting karena islami, karena harus tidak hanya itu, karena Anies Baswedan juga punya segudang prestasi. Inilah yang kemudian menjadi magnet luar biasa kepada Anies Baswedan begitu kan. Jadi saya rasa orang-orang di luar sana masih dipertentangkan terkait dengan Anies Baswedan. Saya rasa sudah saatnya kita membangun bangsa bersama-sama. Inilah demokrasi kita. Inilah Indonesia memberikan kebebasan untuk memilih siapa calonnya. Tapi perlu diingat bahwa memilih calon pemimpin tidak hanya semerta-merta hanya karena uang, hanya karena politik, hanya karena jabatan, tetapi karena hati nurani untuk membangun bangsa bersama-sama secara ikhlas dan tuntas. Ini perlu diberikan edukasi kepada masyarakat ya. Saya heran ketika ada orang-orang yang mencela Anies Baswedan, menggoreng habis-habisan Anies Baswedan, dianggap intoleran, dianggap radikalis, dianggap kadrun dan sebagainya. Saya sangat tertawa begitu karena pada hakikatnya orang-orang seperti itu condong
lebih orang kalau tidak bodoh ya hanya ikut-ikutan orang begitu kan, hanya ikut-ikutan buzzer. Kalau orang yang punya akal sehat pasti mendukung Anies Baswedan, kira-kira seperti itu. Jadi kesimpulan saya adalah hanya orang bodoh yang tidak mendukung Anies Baswedan, kira-kira seperti itu kan. Jadi prinsip saya bahwa ya demokrasi memberikan kebebasan bagi kita begitu kan. Jadi inilah anak bangsa yang punya segudang prestasi, kira-kira seperti itu. Kalau seumpama Anies Baswedan tidak punya prestasi, tidak islami, tidak ikhlas, tidak ada karya sama sekali di Jakarta, buat apa kita mendukung beliau? Karena pada hakikat inilah yang menentukan anak bangsa untuk di tangan Anies Baswedan bersama-sama, kesejahteraan bersama. Kira-kira seperti itu kesimpulan saya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.